Halo, kembali lagi bersama saya Yeni Rares di podcast Arteroom episode ke-8. Kali ini saya ditemani oleh Hanifa. Halo semuanya. Hani adalah head designer dari Arteroom. Nah, saya dan Hani hari ini kita berada di area project showroomnya Arte yang berada di mana, Hani? Berada di Alam Sutra. Jadi posisi ruko kita ini ada di Jalan Raya Jalur Sutra. Oke, jadi kita memang bertepatan kondisi areanya adalah di pinggir Jalan Raya Jalur Sutra. Ya, jadi nanti teman-teman Arte mungkin yang lagi bermain-main ke arah Alam Sutra mungkin bisa lihat showroomnya Arte. Tapi pada saat ini kita masih on progress ya, makanya kita berada di lokasi yang sedang dikerjakan untuk rencana showroomnya. Ya, jadi di sini masih agak sedikit berantakan, tapi kita juga sudah menata. Untuk pembangunan showroom ini sendiri, kita memerlukan waktu selama 3 bulan dari proses desain. Bagaimana proses desainnya? Nanti mungkin Hani bisa menceritakan ya, bagaimana konsep awalnya seperti apa, karena memang Hani sebagai head of designer dan walaupun kita memang bekerja secara tim ya, sebagai satu tim, tetapi Hani yang lebih in charge dan yang akan menceritakan lebih lanjut. Oke, mungkin Hani bisa ceritakan bagaimana prosesnya ke teman-teman Arte. Oke. Style yang kita ambil untuk showroom Arte ini yaitu menggunakan gaya modern. Kenapa modern? Karena gaya modern itu tidak pernah lekang oleh zaman gitu. Jadi sebelum mendapatkan ide itu kenapa sih harus modern gitu kan, kita cari ideas dulu, kita cari referensi yang kira-kira ideasnya ini adalah yang benar-benar menggambarkan soulnya Arte gitu. Jadi kita ingin menggambarkan interior ini itu adalah benar-benar jiwanya Arte gitu. Untuk desainnya sendiri ya kita sebenarnya desainnya bukan maksudnya bukan desainer aja ya, kita bersama-sama sih. Maksudnya kita discuss sama tim kayak ini ajuan pertama kita desainnya seperti ini, terus mungkin ada masukan-masukan dari teman-teman Arte. Terus akhirnya jadilah desain ini gitu. Oke, jadi sebenarnya yang mau ditampilkan adalah karakter dari Arte sendiri ya. Karakteristik. Ya, karena Arte kan sudah 13 tahun dan tim desainer juga ada yang sudah lama mengikuti kita dan Hani juga sudah mempelajari karakter-karakter dari Arte ya. Dan memang yang diusung tema modern ya. Iya betul. Kalau untuk warna-warna sendiri nih dari rencana desain, banyakkan ke arah warna apa nih? Oh, lebih banyak kita sih warnanya warna monokrom tapi ke arah warna coklat gitu. Jadi kesannya supaya warm, supaya ruangannya tuh terasa hangat gitu. Ya mungkin kelihatan sih di situ ya, ada warna coklat, ada abu-abu putih gitu ya. Iya. Dan sepertinya banyak material nih yang dipakai. Iya betul. Ya, mungkin ada beberapa material mungkin yang bisa dijelaskan juga oleh Hani, material-material core yang dipakai selama untuk konsep showroom ini sendiri. Oke, bisa kita lihat di sini di material board. Jadi di sini kita ada permainan pakai quartz. Quartz itu adalah semacam marmer, tapi dia artificial gitu. Jadi campuran antara batu marmer dengan beberapa bahan kimia gitu. Jadi kalau untuk ketahanannya udah pasti quartz itu tahan, terus dia tidak stain gitu. Terus bisa kita lihat di sini juga ini ada material melamine paper. Ini dari Indowood. Terus untuk warna-warnanya sih kita lebih cenderung ke coklat ya Bu, karena warna coklat itu kan menampilkan kesan yang hangat, terus kesannya lebih hangat. Terus untuk natural ya. Betul. Terus untuk lantainya kita pakai vinil. Kenapa nih pakai vinil pilihannya?
karena supaya kan kebetulan di sini kan sebelumnya pakai keramik, jadi sebenarnya sih supaya lebih mudah aja gitu dibandingkan kita harus memakai parket yang harus membongkar keramik gitu. Jadi kalau untuk vinil pemasangannya sih lebih mudah gitu. Jadi itulah kenapa kita lebih memilih untuk pakai vinil gitu. Terus untuk motif-motifnya sih kalau quartz itu kan memang lebih mengarah ke marmer ya. Jadi kayak motifnya yang kita gunakan tuh ya motif kayak Carrara, Statuario seperti itu. Karena konsep kita maunya clean warnanya. Jadi lebih cenderung putih, coklat seperti itu. Jadi memang seperti yang sudah disampaikan oleh Hani, memang kita di sini ada memakai beberapa material yang disuplai oleh vendor-vendor yang memang biasa bekerja sama dengan kita ya, seperti Indo Quartz ya, yang mensuplai untuk material quartz yang dipilih dan dipakai untuk di Arterum. Kemudian juga dari Indowood ya, kita memakai melamine paper yang dipres sedemikian rupa sehingga ada ketahanan yang memang kita harapkan untuk tidak gampang terkena lembab ya, karena kan kita seperti kita tahu ya, di Indonesia itu kan negaranya tuh humidity-nya tinggi. Jadi memang kita memerlukan bahan-bahan yang mempunyai karakter yang baik ya. Oh iya betul. Jadi karena sebagian besar material yang kita gunakan itu adalah dari Indowood. Jadi Indowood sendiri itu adalah melamine paper yang dipres dengan material namanya HMR. HMR itu adalah High Moisture Resistance. Atau yang kita kenal juga dengan MDF hijau, contohnya seperti ini gitu untuk materialnya. Jadi kenapa sih kita pakai HMR? Karena HMR sendiri itu tahan terhadap kelembapan. Karena kita tahu di Indonesia ini lembab dan kita memiliki 2 musim gitu. Jadi untuk mencegah dirayap atau mencegah kayunya ini ngembang gitu. Lapuk ya? Iya betul. Oke, terus kemudian mungkin ada beberapa juga nanti bisa dilihat di layout ya, bahwa kita juga selain dengan Indowood dengan Indo Quartz juga kita disupport oleh Stone Republic. Kita memakai yang namanya batu onyx ya. Onyx itu adalah batu yang dapat memberikan cahaya dari balik batu itu sendiri gitu. Iya, jadi betul. Apabila kita pasang lampu akan bisa terlihat ya. Terus apalagi kita yang disupport oleh teman-teman vendor kita, mungkin Hani bisa. Yang pertama saya jelasin dulu dari layout. Jadi di showroom Arterum ini kita terbagi atas 3 ruangan. Yang pertama living room, yang kedua bedroom, yang terakhir yaitu kitchen gitu, kitchen dan dining. Nah, pertama di area living itu nanti ada sofa yang kita desain sendiri dan diproduksi oleh supplier kita ya Bu, yang biasa kita kerjasama dengan orang ini gitu. Kita bikin sofa, terus di area bedroom, kita masuk ke area bedroom. Itu nanti di bagian headboard itu rencana kita mau ada wallpaper yang didistribusi oleh Lexa Home. Lexa Home itu adalah anak perusahaan dari Arterum, betul. Jadi Lexa Home ini dia tuh supply fabric dan wallpaper dari UK gitu. Terus untuk di bagian tadi yang dibilang oleh Ibu Yeyen, nah rencana kita penggunaan marmer onyx itu ada di area bedroom. Jadi di area panel TV di sekelilingnya nanti akan ada marmer onyx. Kenapa sih kita pakai marmer onyx? Jadi supaya looks-nya tuh lebih elegan, lebih wah lah ya Bu ya. Karena memang dia memiliki tekstur motif yang bagus ya. Iya, karena secara alami terbentuknya. Betul. Terus di situ juga nanti kita ada desain laser cut, bentuknya herringbone itu dari tritunggal metal, dan terus ada juga nanti di sisi kanan kiri dari bed itu nanti ada cermin. Ya, di motifnya juga sama, herringbone juga, model seperti itu. Nah, terus kita lanjut ke WIC. Ya, nah, di WIC ini posisinya ada di depan toilet. Nah, WIC ini itu
Materialnya kita di mix nih, ada dari pintunya kita menggunakan kaca dan frame aluminium dari Tripalm gitu, dan untuk bodinya sendiri kita tadi menggunakan Indowood ya Bu ya. Gitu. Terus kita langsung masuk ke area kitchen. Nah di area kitchen ini kita banyak menggunakan quartz untuk top, untuk backsplash. Terus untuk bodinya juga menggunakan Indowood, dan untuk hardware-nya kita menggunakan Bloom gitu, dan aksesorisnya. Dan mungkin ini bisa dijelaskan juga, ini ada ruang transisi dari bedroom ke dining area, kita menggunakan apa nih? Oh iya, terus untuk di depan kitchennya di sini, di area sini yang kita sedang syuting sekarang, ini area dining. Ya? Iya, jadi rencana di area sini itu kita ada rak, terus nanti rencana di tengah sini akan ada TV yang bisa juga kita gunakan untuk kalau ada meeting gitu. Nah, terus untuk di sini di belakang saya ini ada kusen aluminium. Ini dari distributor kita juga, dari namanya Lixil. Untuk warnanya sih kayak model-model champagne gitu, sesuai dengan color scheme kita. Jadi ini kayak untuk transisi dari area bed ke area dining gitu. Jadi supaya kelihatannya terbuka, luas gitu. Oke. Jadi tadi juga sudah disampaikan ya oleh Hani ya, bahwa kita juga memakai produk dari Lexa, which is Lexa itu adalah sister company dari Arterum ya. Di sini saya kasih lihat beberapa sampel untuk fabric ya, yang menggunakan bahan dari Osborne & Little dari UK. Jadi nanti mungkin secara detail bisa dilihat. Oke. Atau kalau mau lebih lengkap lagi bisa main ke showroom kita untuk lihat ya Bu ya. Oke. Nah, jadi nanti untuk kapan rencana openingnya nanti akan diinfo lebih lanjut ya. Jadi tunggu saja informasi dari podcast dari Arterum untuk jelasnya kapan, nanti pasti akan kita informasikan. Nanti juga akan kita infokan di media sosial kita tentunya ya. Betul. Oke, mungkin ada lagi yang kita harus jelaskan lebih lanjut gitu ya, untuk warna-warna sesuai dengan material yang tadi sudah disebutkan. Ada nggak sih kesulitan dalam memprovide semua material ini? Yang namanya kita menjalankan suatu proyek udah pasti ada beberapa yang bukan kesulitan sih, ada aja lah namanya problem ya. Namanya juga kita desain itu adalah problem solving, dimana kita di sini mau mencari masalah nih, tapi di samping masalah itu kita juga nyari solusi. Bagaimana kita bisa membuat suatu desain yang kita inginkan gitu. Oke, mungkin saya bisa tekankan lagi, desain yang dijadikan suatu project itu adalah 100% itu adalah problem, tetapi bagaimana kita meminimalisir problem dari 100% sampai menjadi, kalau bisa menjadi zero problem. Betul. Bagaimana project itu dapat selesaikan dengan baik, terimplementasi dengan baik, dengan berkoordinasi dengan banyak pihak ya, sebagai stakeholder dari proyek ini sendiri, begitu ya Hani ya? Betul, karena suatu proyek tidak mungkin tidak ada masalah. Jadi intinya mesti punya good komunikasi dengan solusi-solusi yang yang baik. Iya. Gitu ya. Iya, lebih itu juga sih desain tim. Oh, tim desainernya memiliki, kita harus kerja sama tim gitu. Iya, memang kita nggak mungkin kerja sendiri karena betul. Dalam proyek itu ada yang namanya stakeholder, dan semua desainer dan orang-orang yang support buat proyek itu adalah bagian dari tim proyek itu sendiri, sehingga proyek itu terimplementasi dengan baik dan benar. Iya, betul sekali. Dan untuk selanjutnya, setelah rencana untuk showroom Arte di lantai 1, ada apa lagi nih? Kira-kira kejutannya nih, kalau Hani bisa jelasin ke teman-teman Arte. Oke, kita spill sedikit ya. Rencana nanti di lantai 3 kita mau ada co-working space, di mana nanti mungkin bisa mahasiswa-mahasiswa untuk ngerjain tugas di sini, bisa juga tanya-tanya juga sama teman Arte.
tentang desain interior gitu, atau mungkin ada kesulitan dari tugasnya, mungkin kita bisa bantu, atau mungkin bagi siapapun sih boleh kalau misalnya mau iseng main ke sini, mau kerja di sini di tempat co-working space kita tuh juga boleh banget. Pastinya akan dibantu oleh kakak-kakak desainer Iya, ya. betul. Langsung ketemu dengan Kak Hani sebagai head of desainernya nih. Jadi jangan ragu untuk datang ke co-working space-nya Arte Room. Di sini kalian juga akan bisa lihat material yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Hani, bisa di touch seperti apa, kemudian bertanya seperti apa material itu, karakternya. Iya, ya, betul. Apalagi gitu. kalau showroom kita udah jadi ya, Bu. Iya. Jadi jangan lupa tunggu kehadiran showroom Arte dan tunggu tanggalnya nanti disampaikan di Media sosial kita. Oke teman Arte, demikian yang sudah disampaikan oleh saya Yeni Raris dan Hani. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Arte Room, Good design improves life.